Saya bisa buktikan itu. Kita buktikan sama-sama. Tadi kan nah sekarang yang saya tanya sama saudara, kasih menurut Yesus itu apa? Itu yang saya minta. Apa itu? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, itu kan udah dikatakan dia memberikan nyawanya. Kan di mana dikatakan nyawanya di situ? Hei, jangan kau pelintir, saudara. Jangan kau menipu di sini. Jangan kau menipu di sini. Jangan kau menipu. Di mana dikatakan di situ dia menyerahkan nyawanya? Di Yohanes 3 nomor 16 yang barusan Anda baca, di mana di situ dikatakan menyerahkan nyawanya? Jangan kau jadi penipu, karena memang agama suka nipu-nipu. Silakan. Katakan menyerahkan nyawanya ya. Yesus menyerahkan nyawanya ya. Silakan. Kau tunjukkan dalil sama saya. Nanti saya minta dari Bang Juma sama. Silakan. Saya ahli data. Silakan kau tunjukkan datamu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku? Semoga baik, bahagia, selalu sehat, penuh keberkahan. Dan selamat berhari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan membola salju, membangun peradaban karakter yang rabani di dalam kehidupan ini. Ayo sobatku, channelnya di-subscribe, like, komen, semoga menjadi nilai kebaikan. Dan langsung saja yuk kita simak bersama-sama berikut ini. Kenapa? Kau menyembuhkan orang sakit di bulan suci Ramadan? Iyalah. Sekarang kita buktikan. Maria melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Bukan, nggak usah nanya kau. Kau ahli, kau udah di atas dari. Saya ahli untuk menyembuhkan orang sakit. Kau ahli menghujat. Saya dokter untuk menyembuhkan orang sakit kayak Anda. Maria melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Jawab. Juma, kau lebih pintar dari aku. Kau lebih pintar dari aku. Gocek. Sekarang saya tanya, Maria melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Jawab. Sudahlah, aku cuma mau bilang ini kan bulan puasa. Nggak bisa jawab. Justru karena bulan puasa inilah saya mencari pahala besar. Saya mencari pahala besar untuk mewaraskan orang sedeng. Kau bukan dokter. Ya, kau menyembuhkan. Saya bukan dokter, tapi mampu saya menyembuhkan. Sudah ratusan orang sedeng saya sembuhkan. Alhamdulillah, masya Allah. Nah sekarang kita terapi awal dulu. Maria melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Coba kau jawab. Nah, perlu itu dijawab pertanyaan itu. Masih sakit berarti kau. Loh, masih perlu. Kau masih perlu. Masya Allah, cuma ini bulan suci Ramadan. Iya makanya saya harus cari pahala banyak. Caranya mencari pahala banyak itu mewaraskan orang sedeng kayak ente. Berapa itu orang-orang di TikTok ini? Sekarang pertanyaan saya, Maria melahirkan Tuhan, Maria melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Jawab. Terapi awal ini. Spiritual hujatan sama ini terapi awal. Kok terapi awal? Jangan. Ini bulan suci Ramadan juga. Ini terapi awal. Nggak usah nanya, aku nggak perlu. Maria melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Jawab. Cuma Masya Allah, ini bulan suci Ramadan. Kau justru karena itu kau cerita Al-Quranul Karim kemudian menjelaskan yang lahir dari seorang wanita perawan itu adalah manusia. Di dalam Al-Quran diterangkan bahwa yang lahir nggak perlu tahu. Yang lahir tanpa ayah itu adalah manusia. Li'ahaba laki gulaman zakiya. Yang lahir dari seorang perawan itu adalah manusia. Nah saya balik sama kamu. Di dalam agamamu juga ada yang lahir dari perawan. Pertanyaan saya, yang lahir dari perawan Maria itu Tuhan atau manusia? Jawab. Biarkan kekristenan berjalan dengan apa adanya. Kau nggak perlu kayak gitu-gitu. Kau jangan tuh. Kau nggak jawab? Saya ulang. Nggak penting. Narasi-narasi nggak penting buat aku. Perawan melahirkan manusia aja cuma Nah sekarang saya tanya, di dalam Bible Maria perawan melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Jawab. Sudah biarin Tuhan Kristen dengan Tuhannya. Lahir manusia atau Tuhan?
Lahir manusia itu di bulan suci Ramadan umat Islam harus apa? Umat Islam harus memperbanyak pahala. Ini saya sedang mengejar pahala ini. Mengejar pahala dari tadi orang sakit sedang di bawah aku, masya Allah. Ya makanya saya tanya, cobalah untuk jujur, Maria melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia. Mau kau bawa kemana ini bangsa Indonesia ini Juma? Loh, mencerdaskan anak bangsa itu kan kau menghujat amanat sembahan orang lain. Amanat negara kita ini adalah mencerdaskan anak bangsa. Saya sedang membantu negara untuk mencerdaskan anak bangsa. Orang lain. Kok saya menghujat? Saya bertanya, saya tidak menghujat. Saya bertanya, yang lahir dari perawan Maria itu Tuhan atau manusia? Aduh, pertanyaan seperti itu kau ajarin ini berapa? 2.000 orang ini, 3.000 kak. Juma naik dia hujat sembahan orang lain. Kok jadi saya penghujat ya? Dari saya bertanya. Saya ikutin kau dari tadi juga. Justru agama kalian lah yang menghujat Tuhannya Yahudi dan menghujat Tuhannya Islam. Tuhannya Islam disebut jadi manusia. Yang mana? Tuhannya Yahudi disebut sebagai manusia jadi manusia. Nanya itu kalian benar, punya agama itulah yang menghina. Tanya itu isinya macam-macam. Coba kau baca Kolose. Coba kau baca Filipi 2 nomor 6. Allah mengosongkan dirinya. Kau tidak mempertahankan kemudian, melainkan mengosongkan dirinya. Lalu Allah mengambil rupa manusia. Itu menghina Tuhan kami. Menghina apa? Sekarang supaya kalian itu bisa waras, Saya Bang Suma, tolong. Silakan. Saya rasa cukup ya set ya. Kita cari yang lebih berilmu lagi lah. Loh, iya betul. Saya berilmu, saya sekarang dia berilmu. Pas giliran tahu dia mau diturunkan, dia ngaku berilmu. Ya, selamat sore ya. Ya, Cak Giovanni. Selamat sore. Selamat sore ya, Cak Giovanni. Oke. Selamat sore Sobirin. Selamat sore Bang. Selamat sore Bang Uma. Iya, Kristen ya Pak ya. Kristen. Oke, silakan kalau mau diskusi. Jadi saya bisa bicara nih. Boleh Bang. Bang Juma, izin saya mau bertanya Bang. Silakan Bang. Di dalam pengajaran Islam. Di Injil Bang, Injil. Oh ya? Iya, silakan. Disampaikan kan bahwa manusia itu kata Yesus kan harus mengasihi Allahnya dan mengasihi manusia yang sama. Siap. Kalau perspektif atau bukan perspektif ya beberapa stigma mengatakan kan bahwa Islam ini agama perang kan gitu, selalu stigma seperti itu. Nah, maksud saya Bang, saya mau bertanya, di dalam Al-Quran sendiri apakah ada dalilnya yang mengatakan memang bahwa kita tuh harus mengasihi sama manusia itu di mana Bang? Di dalam Al-Quran? Iya Bang, yang jelas mengatakan itu Bang. Oke, baik. Jadi Islam itu agama yang mengajarkan keselamatan. Namanya saja Islam Bang. Islam itu artinya selamat. Dari namanya saja udah kelihatan tuh. Nah, bagaimana kemudian Islam itu mengajarkan keselamatan? Sorry Bang, bukan keselamatan, saling mengasihi sama manusia itu mana Bang? Ada nggak Bang? Ada. Di mana Bang? Kalau di dalam ajaran agama Islam itu jelas sekali. Ajaran kasih di Islam itu banyak. Misalnya di dalam Al-Qur'anul Karim, Al-Maidah ayat 32 misalnya. Bentar Bang, apa yang dulu Bang ya? Saya buka dulu Bang. Ya, silakan. Al-Maidah berapa Bang? Al-Maidah ayat 32. Oke, silakan Bang. Coba penjelasan Abang apa, saya udah buka ini. Oke. Di situ diterangkan kemudian, barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain
atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan satu manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian jelas menerangkan di dalam Al-Quran diterangkan dia diutus untuk kasih sayang kepada alam semesta. Jadi jelas bahwasanya ketika diterangkan rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad diutus, Islam diutus untuk mengajarkan kasih sayang kepada alam semesta. Itu bang, Islam itu jelas itu prinsipnya. Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu Al-Quran. Al-Anbiya ayat 107. Silakan Anda buka. Ya. Al-Anbiya itu surat berapa ya bang? Maaf bang. Al-Anbiya itu surat berapa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Saya lagi cari juga bang. Al-Anbiya. Iya. Al-Anbiya ayat 107. Itu surat berapa itu kawan-kawan? Al-Anbiya 107 ya bang ya. Iya. Yang tadi yang abang kasih itu gini bang, sorry bang ya, maksudnya kalau di dalam tadi di Injil Matius 22 ayat 37 dan 38 39 itu kan jelas Yesus mengatakan hukum yang terutama dan yang pertama dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihanilah sesama manusia. Jadi ada perintah langsung bang kepada orang pengikut Kristus yang disebut Kristen itu untuk saling mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu kan perintah langsung. Tadi kalau abang sampaikan itu ambigu masih bang. Maksud saya ambigu ya. Ya, maksud saya yang straight to the point seperti apa yang dikatakan Yesus ini yang ada di dalam Islam gitu loh bang. Oke, baik. Jadi Allah itu berfirman misalnya kepada Muhammad, suruh orang Islam itu untuk saling mengasihi sesama manusia, bukan hanya sesama Islam gitu bang. Oke, baik. Dalam Al-Quran dijelaskan kemudian Al-Jasiyah ayat 14 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kullil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyamallah liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka mengasihi, memaafkan orang-orang yang tidak beriman, yang tidak takut akan hari-hari di mana Allah membalas kejahatan. Karena Allah akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Itu jelas itu. Kemudian sebentar bang. Al-Jasiyah ayat 14. Al-Jasiyah itu berapa? Inilah. Iya. Oh Al-Jasiyah, oke. Nomor berapa bang? Oke. Ayat 14. Kemudian dalam Al-Quran orang-orang hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah. Ya. Karena dia akan membalas. Maksudnya di sini memaafkan bang, bukan mengasihi bang. Ya, memaafkan itu bukan mengasihi ya? Ya kan maksudnya begini loh bang, artinya memaafkan itu kan mengasihi itu kan artinya luas bang. Kalau memaafkan itu kan jelas ada yang salah kita memaafkan kan gitu bang. Makanya saya bilang ini masih debatable gitu loh bang, ambigu bang. Oke, baik. Kemudian dalam Al-Quranul Karim dijelaskan juga ya di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 40. Di sana dikatakan wa jazaa'us sayyi'ah, balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Tuh, jelas itu. Terus dikatakan lagi di ayat 43. Hal memaafkan lagi loh itu bang. Maksudnya saya ini kan gimana bang ya? Apa yang begini, gitu, bang, begini. Saya ingin bertanya kepada saudara, ketika ada orang yang menampar Anda, bisakah Anda mengasihi dia tanpa memaafkan? Kutanya dulu. Bisa bang. Jadi bagaimana caranya? Berarti Anda jadinya Anda jadi orang munafik, saudara. Berarti Anda jadi orang munafik. Bisa bang. Bagaimana Anda mengasihi? Tunggu sabar. Bagaimana Anda mengatakan Anda mengasihi pelaku kejahatan kalau Anda tidak maafkan?
Maafkan, betul. Yang Abang bilang maksud saya maafkan. Begitu. Ya, tapi maksudnya itu Al-Quran. Jadi Anda memaknai Al-Quran hanya dengan kata kasih. Oke. Sedangkan sabar dulu. Saya menjelaskan dulu. Oke, ketika Al-Quran mengatakan walaman sabara wa ghafara inna zalika lamin azmil umur. Allah mengatakan barang siapa bersabar dan memaafkan. Coba. Memaafkan itu berarti dari hati. Kalau Anda mengatakan, kenapa memaafkan? Harus mengasihi. Kalau Anda mengasihi tanpa memaafkan, itu munafik namanya. Orang kalau sudah memaafkan, saudara, orang kalau sudah memaafkan, itu bentuk kasih sayang. Anda ditampar, ketepak. Anda memaafkan orang itu. Apa yang terjadi? Anda rangkul, Anda kasihi, Anda sayangi. Itu baru betul. Kalau mengasihi tanpa memaafkan, apa namanya? Munafik. Oke, boleh. Anda mesti dendam, pasti benci. Nah, sama contoh misalnya, Anda memaafkan kesalahan seseorang, tapi Anda masih mengadu ke polisi, itu namanya munafik. Memang sudah dimaafkan, tapi hukum tetap berjalan, itu munafik namanya. Yang dikatakan memaafkan pasti mengasihi. Mengasihi sudah belum tentu memaafkan. Kalau itu yang Anda jadikan sandaran. Coba silakan Anda terangkan, apa itu mengasihi? Jadi gini Bang, mengasihi kalau saya bilang itu bentuknya cukup luas ya Bang ya. Artinya di dalamnya seperti yang Abang bilang ada memaafkan. Ya, bagaimana caranya? Coba sabar, langsung ke poinnya. Sebentar dulu lah Bang. Langsung ke poinnya boleh kan? Bagaimana Anda bisa mengasihi seseorang kalau Anda tidak memaafkan? Coba. Ya, sebentar dulu Bang Juma. Saya silakan menjelaskan memaparkan dulu. Tadi kan Abang bicara saya diam. Mana ada diam? Mana ada diam? Tadi Bang? Enggak, Anda ngomong terus kok. Silakan. Oke, saya bicara Bang ya. Mengasihi itu kan banyak saya bilang itu adalah tindakan umum Bang. Artinya di dalamnya ada memaafkan, ada perbuatan melakukan action ya, ada berbuat proaktif ya, ada memaafkan, ada juga melakukan kebaikan, ada juga melakukan tindakan preventif, peringatan dan lain sebagainya. Kira-kira dalam makna dalam kata kasih itu begitu Bang. Jadi kalau Abang bilang tadi memaafkan itu adalah bentuk mengasihi, salah satunya Bang. Tetapi yang secara tegas di dalam, kalau tadi di dalam Matius 22 ayat 39 itu kan secara tegas Yesus itu mengatakan itu perintah langsung dari Yesus yang diberikan kepada pengikutnya. Gitu. Nah sekarang perintah langsung yang memang bukan hanya sekedar memaafkan Bang, tapi juga memberikan berbuat kebaikan atau mengasihi itu dalam arti itu tadi Bang, kepada ngomong apa ente ini? Belepotan Anda ngomong manusia gitu Bang. Anda berbuat baik tanpa memaafkan bisa nggak? Bisa. Apa itu namanya? Kutanya dulu saudara. Tidak bisa Bang, tidak bisa. Bagaimana tidak bisa? Anda berbuat baik kepada seseorang tanpa Anda maafkan bisa nggak? Ya enggak. Bisa nggak Anda berbuat baik tanpa memaafkan? Ya tidak bisa Bang. Dari mana Anda mengatakan tidak bisa kawan? Ada orang terkadang memaksakan untuk berbuat baik, tapi dalam hatinya masih jengkel, masih marah. Cuman karena biar dianggap dia penyayang, dianggap baik, dia berikan suatu kebaikan. Itulah yang disebut munafik. Jadi sumber segala kebaikan itu adalah pemaaf. Itu sumber segala kebaikan itu menjadi pemaaf. Bagaimana Anda bisa kemudian mengatakan diri Anda kasih kepada seseorang sementara dalam hati Anda tidak memaafkan? Coba, bisa nggak itu terjadi? Bisa. Anda berbaik-baik di depan orang. Betapa banyak keadaan kehidupan kita di dunia ini. Orang tersenyum, selamat pagi Om, pagi, senyum dia. Tapi dalam hatinya, kapan ya aku bisa pijak kau lama-lama ya? Bisa itu terjadi. Bisa. Tapi kalau sudah memaafkan, tak ada cerita. Pasti akan auranya, langkahnya, ucapannya, perbuatannya semua menuju kepada kebaikan. Namanya saya sudah memaafkan. Tapi kalau cuma kasih doang, tidak memaafkan, itu namanya munafri. Sampai sini paham? Nah sekarang kita masuk. Sabar dulu. Oke. Jadi Abang bicara sabar dulu. Sekarang saya ingin bertanya kepada saudara, apa yang dimaksud kasih
menurut Yesus, bukan menurut Kristen yang pasang muka topeng di depan umat Islam, bukan. Sekarang saya tanya, apa kasih itu menurut Yesus, bukan menurut Kristen. Kalau Kristen saya tahu kasih itu adalah kemunafikan. Sekarang saya tanya sama saudara, kasih menurut Yesus, silakan. Jangan menurut Kristen. Karena Kristen itu kasih Indomie, itu kasih pakaian, kasih bantuan, itu kasih. Kalau di Kristen itu nonsense, bullshit, munafik. Yang saya tanya, kasih menurut Yesus. Bisakah Anda jawab? Silakan. Ya, boleh saya jawab, Bang? Silakan. Kasih menurut Kristus adalah seseorang atau manusia yang rela memberikan nyawanya kepada sesamanya manusia. Itu dikatakan kasih, Bang. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Itulah Yesus memberikan kasihnya kepada manusia dengan dia menyerahkan nyawanya. Itu dalilnya, Bang. Ngarang. Ya inilah yang saya katakan, kasih dalam Kristen itu pasti palsu. Ya kan pasti palsu. Abang, sabar. Anda itu cuman bullshit. Sabar. Saya minta dalil. Itu kan silakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia memberikan anak yang tunggal kepada seorang bayi. Itu dalil, Bang. Ya, dalil untuk apa dia menganugerahkan anaknya yang tunggal untuk apa? Ditumbalkan? Jangan melebar kemana-mana dulu, Bang Zuma. Jangan melebar kemana-mana. Malu. Karena sabar. Di dalam agama Kristen itu sekali lagi saya katakan, dengarkan baik-baik, dengarkan saya. Di dalam agama Kristen itu tidak ada agama kasih. Saya bisa buktikan itu. Kita buktikan sama-sama. Tadi kan saya sekarang yang saya tanya sama saudara, kasih menurut Yesus itu apa? Itu yang saya minta. Apa itu? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, itu sudah dikatakan dia memberikan nyawanya. Kan di mana dikatakan nyawanya di situ? Hei, jangan kau pelintir, saudara. Jangan kau menipu di sini. Jangan kau menipu di sini. Jangan kau menipu. Di mana dikatakan di situ dia menyerahkan nyawanya? Di Yohanes 3 nomor 16 yang barusan Anda baca, di mana di situ dikatakan menyerahkan nyawanya? Jangan kau jadi penipu, karena memang agama suka nipu-nipu. Silakan. Katakan menyerahkan nyawanya ya. Yesus menyerahkan nyawanya ya. Silakan. Kau tunjukkan dalil sama saya. Nanti saya minta dari Bang Juma sama. Silakan. Saya ahli data. Silakan kau tunjukkan datamu. Silakan. Kan begitu kan? Iya. Karena di Kristen itu tak ada ajaran kasih. Saya boleh taruhan samamu. Saya pertaruhkan iman saya. Di Kristen itu tak ada kasih. Saya akan buktikan. Oke. Silakan. Silakan. Saya minta data. Silakan. Sama nanti setelah saya kasih data, Bang Zuma tolong berikan data yang tegas di dalam. Oke. Data. Silakan data. Buka Yohanes 10 ayat 18, Bang. Di situ dikatakan bahwa Yesus menyerahkan nyawanya dan dia juga mengambilnya kembali. Jadi Yesus menyerahkan nyawanya, Bang. Mana di situ dibilang kasih? Kasih adalah menyerahkan nyawa. Mana? Tidak seorang pun dengar. Tajarin. Tidak seorang pun mengambilnya daripada. Kita berbicara mengenai kasih. Yohanes 10. Sabar, saudara. Di dalam Yohanes 10:18 itu tidak berbicara mengenai kasih. Jangan kau sambung-sambungkan data. Saya kan minta kasih itu apa menurut Yesus. Saya minta data kasih menurut Yesus itu apa, kok menyerahkan nyawa pula kau bilang? Itu mana? Yohanes 3:16, Bang. Yohanes 3:16. Di situ tidak menyerahkan nyawa, tuyul. Jangan kau sambung-sambungkan ayat untuk kemenangan kasih palsu yang kau galakkan di sini. Oke? Yohanes 3 nomor 16 tidak ada hubungannya dengan nyawa. Tuhan mengutus Yesus untuk bentuk kasih kepada alam semesta ini. Barang siapa yang percaya kepada Yesus akan selamat, tidak percaya mati dalam dosa. Betul? Ya, betul. Betul nggak? Ada nggak nyawa di situ? Ada nggak nyawa di situ? Lanjut dong, Bang. Kan ayat itu nggak berhenti sampai di situ, Bang. Ada nggak nyawa di situ? Kutanya dulu. Ada nggak nyawa di situ? Ada 3 nyawa di situ, Bung. Penipu, saudara penipu yang ingin menjajakan agama radikal menjadi agama kasih. Ada nggak di situ nyawa? Sudah, Bang Juma.
Sudah? Enggak, saya tanya dulu, jangan sudah enggak sudah. Saya tanya dulu sama Bang. Ada enggak? Kalau bacanya yang lengkap dong Bang Juma. Saya baca yang lengkap. Oke, ya. Dengarkan baik-baik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia menganugerahkan hambanya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada nyawa di situ? Ada nyawa? Ada. Menganugerahkan anaknya yang tunggal. Iya, ada nyawa. Sudah? Untuk dipercayai. Untuk diberikan, dikorbankan, Bang. Mana dalilnya untuk dikobarkan? Mana dalilnya? Kau jangan jadi penipu di sini. Saya sudah sampaikan di Yohanes 10 itu, Bang. Tidak ada hubungannya di situ, Tuyul. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya kasih dengan nyawa. Tak ada hubungannya kasih dengan nyawa. Jangan kau ajarin saya tentang Bible. Oke. Jangan kau ajarin saya ya. Kau jangan jadi penipu di sini, kawan ya. Tidak ada kebenaran dengan berlembut-lembut berbicara, dilembut-lembutkan cara berbicara tapi isinya penipuan. Itu tidak ngefek bagi saya. Dikatakan agama perang mana? Tidak ada bagi saya ngefek. Satu-satunya dengarkan. Satu-satunya agama sadis, rasis di atas muka bumi ini yang membunuh Tuhannya demi keselamatan hanya agamamu, bukan? Betul? Itu yang kau maksud kasih itu. Membunuh Tuhan untuk menyelamatkan, membunuh anak orang untuk menyelamatkan para pelaku dosa, itu yang kau sebut kasih. Itu. Sudah, ketika Bang? Yesus sabar, ketika Yesus ditanya, saya tahu ya. Silakan kau bicara, silakan. Anda boleh menipu 5 menit ke depan, silakan. Ya gini Bang Juma, saya kan di awal tadi sudah mengatakan Yesus memberikan perintah mengasihi. Abang nggak usah mempermasalahkan persoalan itu, karena pertanyaan saya bukan itu, Bang Juma. Sekali lagi saya sampaikan kepada Bang Juma yang terhormat, ya, bahwa pertanyaan saya, Abang memberikan bukti dalil di dalam Al-Quran Abang. Itu sudah tadi, sudah. Saya belum selesai sudah. Islam mengajarkan memaafkan. Islam mengajarkan memaafkan, kawan. Nah, ini kan orang terpandang, terhormat. Jangan Islam mengajarkan memaafkan. Sudah dibahas. Naik level kita, naik level lagi. Ayo. Jangan ke situ lagi. Bicara Bang Juma. Ya, silakan. Iya, Abang Juma berikan secara tegas. Tadi pertanyaan saya itu, Bang, tidak ambigu. Seperti halnya teman-teman Muslim ini kalau berbicara dengan orang Kristen kan maunya ayat yang tegas, yang tidak ambigu, membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan, kan begitu, ya kan? Nah, tadi dulu, Bang Juma, yang loncat-loncat Yohanes 3, Yohanes 10 itu siapa? Bang Juma, ini masa kelas Bang Juma begini diskusinya, Bang Juma? Udah, kamu turun aja deh. Kamu turun. Kok diturunin? Kamu turun kan? Baik-baik Bang Juma. Enggak. Kamu enggak bisa. Kau hanya bisa menipu di sini. Saya enggak suka caramu diskusi kayak gitu. Berlembut ria tapi isinya kebohongan. Saya kan bertanya sama saudara, apa kasih itu menurut Yesus? Anda loncat kemana? Coba nih, Anda loncat kemana? Yohanes 3 nomor 16. Itu kasih menurut Yesus. Itu bahlul namanya. Itu double kosong. Itu bukan Yesus itu yang berkata di situ. Konon pengarang Yohanes mengatakan begitu besar kasih akan dunia ini. Itu siapa? Itu Bapa. Yang saya tanya Yesus, bukan Bapa yang kutanya. Habis itu Anda loncat lagi ke Yohanes 10, menyerahkan nyawanya. Apa pula menyerahkan nyawa dibilang kasih? Ya sudah, kalau gitu, kalau Kristen mengajarkan kasih, serahkan aja nyawamu. Berani nggak? Berani nggak? Nggak ada itu. Lah. Sedangkan kalau Anda berbicara mengenai Al-Quranul Karim, ajaran kasih, tadi sudah saya bacakan ayatnya, sudah kutunjukkan ayatnya. Tapi karena kamu Kristen, kamu nggak sampai ke sana. Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107 sudah kukatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah aku mengutus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat kasih sayang kepada seluruh alam semesta. Kurang apa lagi? Tapi Anda ngulik, Anda salto ke sana, salto ke sini. Bukan kasih itu yang kumaksud. Apa? Bukan memaafkan, bukan rahmat kasih sayang, tetapi kasih. Ya kan, dompala, itu namanya dompala. Di Kristen itu kalau kita berbicara mengenai kasih itu tak ada. Karena kasih itu adalah ketaatan. Taat kepada Tuhan.
Kasih kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan. Di mana itu tertulis? Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yosua 22 nomor 5, Ulangan 11 nomor 1. Kasih adalah tekun, telaten, tunduk, patuh, taat, menjalankan segala ketetapan, perintah, aturan Tuhan yang diberikan Tuhan kepada Nabi Musa. Itu dibilang kasih. Pertanyaannya, adakah Kristen menjalankan perintah-perintah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa? Tak ada, berarti gugur. Kasih menurut Yesus tertulis di mana? Di dalam Matius 5 nomor 19. Apa itu? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Sebaliknya, barang siapa yang tidak menghilangkan dan mengajarkan kepada orang lain untuk tidak menghilangkan, meskipun yang paling terkecil, maka orang itu akan menempati tempat tertinggi di dalam surga. Itu kasih. Jadi kasih menurut Yesus mengajak orang lain untuk jangan menghilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Itu kasih menurut Yesus kepada sesama manusia. Apakah itu berlaku di Kristen? Tidak. Dengan kata lain, adakah kasih di Kristen? Adakah? Tidak ada. Ini simpelnya. Anda punya anak kecil, baru berjalan, baru belajar berjalan, baru belajar berbicara. Anda ajarkan makan babi. Anda ajarkan menyembah Yesus. Apakah itu kasih? Tidak. Ketika Anda mengajarkan anak Anda makan babi, itu bukan kasih namanya. Itu menghancurkan anak Anda. Kenapa? Karena itu sama dengan menghilangkan hukum Taurat. Jadi, adakah kasih di Kristen? Menurut saya, berdasarkan Bible itu sendiri, tidak ada kasih di dalam Kristen. Yang ada memberi, misalnya memberi senyuman, memberi bantuan, memberi pertolongan, memberi ajaran, memberi nasihat, memberi pinjaman, apalagi memberi yang dibutuhkan. Nah itu, tapi bukan kasih. Kasih itu tidak begitu. Kasih itu taat, tunduk, berserah diri kepada perintah Tuhan. Itu kasih. Tertulis di mana? Ulangan 11 nomor 1, Yosua 22 nomor 5. Itu baru disebut kasih, kawan. Kalau kalian itu hanya memberi aja, ya selayaknya manusia, selayaknya yang lain. Ayam saja memberi makanan ke anaknya kok. Apakah itu juga disebut kasih? Kucing aja memberi makanan kepada anaknya kok. Binatang-binatang memberi ASI kepada anak-anaknya kok. Apakah itu kasih? Oh bukan. Itu manusiawi namanya. Kalian bagi-bagi Indomie, itu manusiawi namanya. Kalian kasih pengobatan gratis, itu manusiawi namanya. Tapi ketika kalian mengajarkan orang-orang menyembah kepada manusia yang dikubur bangkit pada hari ketiga, itu bukan kasih lagi. Itu sudah menghancurkan orang. Karena kata Tuhan, jangan ada ilah lain di hadapanku. Keluaran 20 nomor 3. Tapi kalian membuat ilah baru dan mengajak anak-anak kalian menyembah kepada ilah baru itu. Maka itu bukan kasih. Itu menghancurkan manusia. Itu namanya membuat kerusakan di atas muka bumi ini. Sore Bang. Selamat sore. Selamat sore. Gimana kabar? Baik. Sekarang saya ingin mengungkap sebuah kalimat. Sabar dulu. Saya ingin mengungkap satu kalimat dan mau bertanya kepada siapapun yang ada di sini. Sekarang saya mau tanya ke Bang Fei. Bang Fei monitor. Baik, saudara, saya tambahkan dari tadi saya ngomong sabar dulu. Bang Fei monitor. Sekali kasih kesempatan. Indah Dewa monitor. Bang Erwin monitor. Sabar dulu. 86. Ya, sekarang saya mau tanya Dinda Dewa. Diam dulu. Pencuri kata Injil, diam dulu. Dinda Dewa, orang yang mengajarkan menyembah selain daripada pencipta langit dan bumi, apakah itu pembuat kerusakan atau bukan? Membuat kerusakan. Dalam Markus itu orang yang kerasukan iblis.
Oke. Bang Erwin, apakah orang yang mengajarkan menyembah kepada makhluk itu pembuat kerusakan di atas muka bumi ini atau bukan? Enggak dengar, enggak monitor. Oke. Saudara Gospel, apakah orang yang mengajarkan menyembah kepada roh makhluk halus itu membuat kerusakan di atas muka bumi atau bukan? Jawab. Oke, saya tambahkan ya, apa yang Anda kau narasikan tentang kasih dalam Kristen tadi, biar jelas. Alamak. Pak. Buka alamak ya. Ini ya. Ya. Kenapa Yesus mengajarkan kepada Kristen itu adalah di Matius. Tunggu, sabar dulu. Kapan Yesus mengajar Kristen? Kapan? Ya ini diajarkan mengasihi tadi, ini kasih kan, bicara kasih. Itu Yesus mengajar Kristen atau mengajar Yahudi? Ya diam dulu lah. Aduh, izin kau orang tunggu. Jangan kepanasan terus. Tunggu. Enggak. Perkataan Yesus itu. Perkataan Yesus itu untuk perkataan Yesus. Ya, saya tahu itu perkataan Yesus menurut Bible. Pertanyaan saya. Enggak. Pertanyaan saya. Kamu jangan jago kandang kau di kandangmu sendiri. Pertanyaan saya, saudara Bible, pertanyaan saya. Orang lain izinkan orang lain bicara. Saudara, saya ingin bertanya. Habis itu kamu baca ini. Orang di atas komat ini, biarkan. Habis ini kau baca, habis ini kau terangkan. Saya cuma ingin tahu dari Anda. Ketika Yesus, sekarang dengarkan. Ketika Yesus berbicara pada saat itu, dia berbicara kepada Bani Israel. Dia berbicara kepada Bani Israel, untuk Bani Israel atau untuk Kristen, orang Roma, Yunani? Jawab. Itu dulu. Habis itu kau baca itu. Tolong jangan dipotong. Ya, bicara tentang kasih tadi dalam kekristenan, di mana dikatakan pertanyaan saya, saudara, pertanyaan saya sederhana, dijawab dulu baru baca dalil itu. Yesus ketika berbicara pada saat dia penginjilan, ucapan-ucapannya itu untuk Bani Israel atau untuk orang Roma Yunani? Ini kan saya jawab dengan data. Kau selalu berkata mana dalil. Iya, pernyataan Yesus ini. Pernyataan Yesus ini untuk Bani Israel atau untuk Roma Yunani? Jawab. Ya, nanti kan saya jawab. Jangan saya jawab dulu. Percuma kau baca itu. Percuma kau baca itu kalau itu ucapan bukan untuk kamu, untuk Bani Israel. Pertanyaan saya, apakah ucapan Yesus ketika dia penginjilan di tengah-tengah Bani Israel, ucapannya khusus untuk Bani Israel saja, atau ucapannya itu juga diberikan kepada Roma dan Yunani? Jawab. Ya, tentu perkataan Yesus itu semua orang ya. Aku saya jelaskan ya, izinkan saya. Di mana Yesus mengatakan untuk semua orang ucapannya? Di mana? Mulai. Ya, teman-teman yang di bawah ya. Mulai. Itu ucapan seorang guru kepada muridnya. Itu ucapan guru kepada muridnya. Siapa muridnya pada saat itu? Bani Israel atau orang Roma Yunani, pendiri Katolik? Jawab. Ya, saya jawab, jangan dipotong cuma ya. Bicara. Kau selalu berkata mana dalil itu kan dalil saya kasih ke kamu ya. Di mana dikatakan di Matius 38 dikatakan ya, hukum yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kok Matius 38? Bukan dengan terpaksa. Bicara kasih kepada sesama. Bicara yang betul, jangan menyesatkan. Matius 38 gimana? Kita mencubit ya. Mana ada Matius 38? Luruskan dulu argumentasimu. Matius berapa? Kok Matius 38 pula kau sebut? Makanya jangan dipotong dulu kau Matius berapa. Kau bikin tipu-tipu, mau tipu-tipu di sini. Matius 38 atau apa ini? Kok ada Matius 38? Dari mana nenekmu yang ngajarin Matius 38? Matius 22 ayat 38. Oh, itu baru betul. Ya. Makanya jangan kasih bingung jemaatmu. Kalau umat Islam paham ya, kasihin jemaat kau bilang gitu. Ya, berarti oke, diam dulu ya cuma ya. Hukum yang pertama tadi ajaran kasih Yesus itu adalah Yesus yang menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan
dengan sebulatul hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan sepenuh akal budimu. Inilah hukum yang terbesar dan yang terutama. Hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, saya bukakan data lagi. Baca seterusnya baca turun. Udah, ini baca turun. Takut dia kawan-kawan. Takut dia. Kalau kamu baca seterusnya, di situ tertulis kedua ini tersimpul di dalam hukum Taurat. Hukum Taurat itu kitabnya siapa? Kitabnya Bani Israel. Apakah kitabnya Bani Israel hukum Taurat itu diberikan kepada Kristen? Tidak. Berarti hukum kasih itu hanya untuk Bani Israel. Betul? Betul. Makanya kutanya sama saudara, apakah ucapan Yesus ini untuk Bani Israel saja pemegang Taurat atau untuk Romawi, Yunani, pendiri agama Kristen? Demikian telah sama-sama kita simak jalannya diskusi yang begitu seru, yang penuh isi, penuh literasi, yang mencerahkan cakrawala berpikir kita untuk lebih luas lagi menggapai, mencerna kebenaran yang sesungguhnya, menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan ini. Atas segala perhatian dan dukungannya, semoga menjadi nilai kebaikan dan saya ucapkan terima kasih. Dan saya sudahi perjumpaan kali ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.